Shalom, baiklah pada saat ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi kami tentang jenis-jenis penyakit kelamin, penyebab, akibat, dan pencegahannya. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan, saya Novenda Angeli Pinontoan dan saya Felicia Desi Lukas. Dan materi ini yang pertama akan dibahas oleh Novenda. Dalam materi ini membahas tentang jenis-jenis penyakit kelamin, penyebab, akibat, serta pencegahannya. Yang dibahas dalam materi ini yaitu HIV/AIDS, gonore, sifilis, klamidia, herpes kelamin, dan masih ada beberapa jenis penyakit lainnya. Yang dimana penyakit ini kebanyakan disebabkan oleh bakteri, virus, parasit yang disebarkan oleh orang-orang yang melakukan hubungan seksual. Sehingga dalam materi ini dijelaskan akibat yang terjadi dari penyakit kelamin dapat memiliki berbagai akibat yang serius jika tidak diobati atau tidak dikelola dengan baik. Akibat-akibat ini dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakit kelamin yang diderita dan seberapa lama infeksi telah berlangsung. Beberapa akibat yaitu pertama, kesehatan reproduksi seperti klamidia atau gonore yang tidak diobati dapat menyebabkan infeksi pada organ reproduksi yang pada akhirnya dapat mengakibatkan infertilitas atau ketidakmampuan untuk memiliki anak. Oleh karena itu penting untuk berkomunikasi terbuka dengan pasangan dan mengambil langkah-langkah pencegahannya yang tepat. Pencegahan, pemeriksaan rutin, dan pengobatan yang tepat saat terdiagnosis penyakit kelamin yang sangat penting untuk menghindari akibat yang serius. Dan juga dalam penyakit-penyakit kelamin ini mungkin obat untuk mengobati dan vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit ini belum ditemukan. Maka alternatif untuk menanggulangi masalah penyakit kelamin yang terus meningkat ini adalah dengan upaya pencegahan oleh semua pihak untuk tidak terlibat dalam lingkaran transmisi yang memungkinkan dapat terserang oleh penyakit-penyakit ini. Beberapa penyakit kelamin ini sangatlah berbahaya bagi manusia apabila tidak cepat ditangani, dan penyebabnya penyakit kelamin bisa berisiko tinggi dan dapat mengakibatkan kematian, infeksi pada bagian reproduksi manusia yang terkena penyakit ini, dan tingkat penyebaran penyakit ini sangat tinggi di kalangan masyarakat, khususnya HIV. Banyaknya sering ditemui dalam masyarakat mengenai penyakit ini karena virus ini maupun ada kontak dengan orang yang terkena penyakit tersebut. Dan untuk pencegahan dalam penyakit-penyakit tersebut dengan melakukan jarak antara orang yang terkena penyakit tersebut atau kurangnya kontak dan interaksi dengan korban, dan menghindari hubungan seksual dengan orang asing atau yang tidak kita kenal. Dalam setiap melakukan seksual, tersedianya pengaman atau disebut kondom, dan sering-sering melakukan pemeriksaan pada dokter agar kita bisa mengetahui apakah kita terkena penyakit atau tidak. Dan dalam pandangan Alkitabiah, bahwa penyakit kelamin adalah sebuah teguran dari Allah bahwa mana tidak bisa melakukan hubungan seksual di luar dari kehendak Allah dan ceroboh dalam seksual. Kemudian tanggapan orang Kristen terhadap penyakit kelamin ini harus selalu dari perspektif kasih karunia dan belas kasihan. Tidak peduli bagaimana caranya seseorang terjangkit suatu penyakit, tanggung jawab kita adalah untuk menjadi duta-duta kasih karunia, kasih belas kasihan, dan pengampunan. Kita tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menyatakan bahwa terjangkit penyakit kelamin merupakan hukuman dari Allah atas dosa tertentu dalam kehidupan seseorang. Kita memiliki tanggung jawab untuk berbuat baik kepada semua orang. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah yang ada bahwa kita sebagai manusia harus lebih berhati-hati dalam kontak dengan orang lain. Karena penyakit jenis kelamin faktornya sangatlah berbahaya bagi kesehatan dan dampak dari penyakit. Sangatlah fatal apabila kita tidak bisa mencegahnya dengan baik dan tidak cepat dalam pengobatan.
Namun, bagi orang Kristen yang percaya akan Yesus dan berdasarkan pandangan Alkitabiah, kita harus lebih meyakinkan diri dengan Yesus agar dapat kurangnya seks bebas. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih.